Menantu Super. Bab 3711-3720. Bab 3711 orang tampan memang bisa disantap sebagai makanan. Sepertinya karisma sebenarnya adalah kemampuan seseorang, Bahuang Tiansu tersenyum dan berkata. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum tanpa komitmen, tentu saja, lupakan saja. Beberapa orang dilahirkan untuk disukai oleh orang lain, jadi wajar jika beberapa orang mau mengikuti mereka. Dan beberapa orang pada dasarnya tidak patuh, bahkan jika mereka memaksa orang lain di sekitar mereka, akan selalu sulit untuk bersatu, dan pada akhirnya mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak mampu mencapai apapun. Bahuang Tiansu tersenyum dan berkata, sepertinya situasi Han Sanqian akan kembali lagi. Lelaki tua penyapu lantai itu melanjutkan, liku-likunya tidak ada habisnya, dan naik turunnya penuh gairah. Menarik, menarik. Ada pepatah lama ya. Hanya di saat-saat terakhir barulah kemenangan sesungguhnya dan kekalahan ditentukan. Karena, ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui yang dapat terjadi kapan saja. Keduanya berhenti bicara dan menghilang lagi. Pada saat yang hampir bersamaan, setelah pemboman besar-besaran, gerbang timur kota dibombardir dengan berbagai mantra dan batu besar, disusul hujan lebat. Untungnya, pertahanan kota itu kuat, jika tidak maka kota itu akan hancur oleh serangan semacam itu. Laporan. Panggilan panjang datang dengan segera, dan orang-orang yang bertempur sengit di sini tidak bisa menahan diri untuk berhenti di bawah suara keras yang terus-menerus. Seorang tentara pembawa pesan berlari melewati zona perang dan tiba di depan Ming Yu. Apa yang terjadi di gerbang kota timur? Mengapa ledakan terus-menerus terjadi? Zhu Yansuo bertanya dengan cemas. Laporkan. Laporkan. Penatua Shenlong, lapor kepada penguasa kota, sebuah pasukan tiba-tiba muncul di luar gerbang kota timur dan saat ini dengan kejam membombardir gerbang kota timur saya. Apa? Setelah mendengar ini, Ming Yu dan Zhu Yansuo hampir terkejut pada saat yang bersamaan. Seseorang benar-benar datang menyerang kota saat ini. Satu-satunya musuh di sekitar Gailuo adalah kota hantu Moyun. Namun, kota hantu Moyun telah dihancurkan. Bahkan jika ada beberapa anggota partai yang tersisa, kebanyakan dari mereka telah meletakkan senjata dan datang ke kota Gailuo. Siapa yang akan menyerang dari luar? Seharusnya tidak ada orang lain. Sudahkah kamu melihat dengan jelas siapa mereka? Zhu Yansuo bertanya dengan cemas. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian putih dan bertopeng tebal. Mereka tidak tahu siapa mereka. Bagaimanapun, menilai dari pengalaman pertahanan kota bawahan saya dan orang lain, orang-orang ini belum pernah muncul sebelumnya. Pria misterius berbaju putih. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Sial, apakah 3.000 nyawa Han sialan ini baik-baik saja? Seseorang sedang menyerang kota saat ini. Seorang komandan di sebelahnya mengutuk dengan depresi. Menyerang kota berarti situasi saat ini akan rusak, dan setelah rusak, kemungkinan besar Han Sanqian akan dapat pulih, dan ini akan membuat mereka merasa sedih. Jika kamu tidak datang lebih awal, jika kamu tidak datang terlambat, kamu datang ke sini saat ini. Sial, jika kamu memberi kami waktu setengah jam lagi, kami pasti akan membunuh Han Sanqian, kata orang lain juga. Zhu Yansuo sedikit mengernyit, memandang Ming Yu, dan berkata, Penatua Shenlong, apakah pihak lain akan datang untuk Han Sanqian? Ming Yu juga memiliki intuisi ini, karena ini terlalu kebetulan saat ini. Namun dalam perjalanannya, berapa banyak pasukan yang dimiliki Han Sanqian? Tampaknya semua pasukan yang dimilikinya, termasuk beberapa anggota tentara keluarga Su, telah terbunuh dalam buku 8 kehancuran, jadi siapa yang dapat membantunya saat ini? Di negeri iblis yang luas ini, siapa yang bisa menjadi temannya Han Sanqian? Ming Yu tidak bisa mengerti, tapi jika ini tidak mungkin, maka apa yang terjadi sekarang akan terlalu aneh. Apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Ming Yu tidak begitu mempercayainya. Berapa banyak di sana? Ming Yu memandangi para prajurit dan bertanya dengan lembut. Laporkan kepada Penatua Shenlong, setidaknya ratusan dari mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini pada pandangan pertama terlihat sangat manusiawi, dan mereka tampak seperti master. Apa? Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba terbuka lebar. Menguasai.
Atau ratusan orang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tim biasa bisa memiliki ahli sebanyak itu? Lalu siapakah tim pengepungan ini? Bab 3712 serangan lain. Penatua Shenlong, ada ratusan guru. Tampaknya orang-orang yang datang ke sini jahat, kata Zhu Yansuo. Berkat lokasi geografis yang istimewa dan dukungan dari Holy Lord di belakang kota, ada begitu banyak ahli yang berkumpul di kota ini sekarang. Pihak lain memiliki sejumlah master yang datang untuk menyerang kota. Tentu saja, itu berarti identitas pihak lain jelas tidak biasa. Perlu Anda ketahui bahwa biaya seorang master sebenarnya sangat besar, belum lagi gaji dan gaji bulanannya, namun biaya hidup yang sesuai dengan jabatannya sebenarnya cukup besar. Bagaimana sebuah keluarga biasa mampu mengeluarkan biaya sebesar itu untuk seorang master? Namun di sekitar kota, kecuali kota hantu Moyun yang telah dilenyapkan, tidak ada lagi kekuatan besar. Ini sungguh mengejutkan. Perintahkan orang-orang di gerbang kota timur untuk melawanku dengan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, orang-orang dari 3 gerbang kota lainnya juga bergegas mendukung. Suruh mereka bertahan setidaknya setengah jam. Ini adalah perintah kematian. Ming Yu berteriak dengan dingin. Zhu Yansuo mengangguk dan berkata dengan dingin kepada salah satu komandan, Komandan Wang, Anda dapat mengumpulkan pasukan selama 1000 hari, tetapi itu hanya bertahan sesaat. Anda seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana saya memperlakukan Anda di hari kerja. Saat ini adalah titik tersulit di seluruh biro. Saya menaruh semua harapan saya pada Anda. Bisakah Anda menjamin bahwa Anda akan menyelesaikan misinya? Komandan Wang yang dipanggil segera berlutut dan menerima perintah, saya tidak berani mengucapkan kata-kata heroik apapun, tetapi saya dapat menjamin bahwa selama saya masih bernapas, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukannya. Masuk melalui gerbang timur. Baiklah, Komandan Wang, Anda benar, kata Zhu Yansuo dengan penuh kegembiraan. Komandan Wang berdiri dan hendak melaksanakan perintah tersebut. Hampir pada saat ini, Ming Yu tiba-tiba mengeluarkan suara dan berkata dengan lembut, Komandan Wang, beritahu semua orang di gerbang kota, termasuk Anda, bahwa selama Anda menyelesaikan tugas, saya berjanji kalian semua akan dipromosikan ke level berikutnya. Betapapun enaknya sup ayam, rasanya tidak sekuat sup ayam asli. Benda ini kokoh dan dapat merangsang secara maksimal. Ketika Komandan Wang mendengar tentang hadiah ini, matanya tiba-tiba bersinar terang. Promosi resmi mungkin tidak berarti apa-apa bagi prajurit biasa. Namun bagi seseorang seperti Komandan Wang, ini adalah kejutan besar. Anda harus tahu bahwa dari segi posisinya, dipromosikan ke level lain hampir setara dengan lebih rendah dari penguasa kota Zhu Yansuo. Para komandan yang pernah bekerja dengannya akan menjadi bawahannya di masa depan. Level ini benar-benar dapat meremukkan banyak orang hingga mati. Sudah berapa lama dia berjuang, dan dia tahu bahwa level ini masih jauh darinya, tapi sekarang, kesempatan ini telah muncul di hadapannya dengan begitu mudah, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Bagaimana kalau tidak bersemangat? Belum lagi dia, bahkan para komandan di sekitar Zhu Yansuo pun merasa iri ketika mendengar hal tersebut, dan mereka ingin langsung meminta perintah untuk mengikutinya. Jenderal, saya mengerti bahwa saya pasti akan menyelesaikan misi ini. Komandan Wang meninggalkan pandangan penuh rasa terima kasih dan percaya diri, melambaikan tangannya, dan dengan cepat menuju gerbang timur dengan beberapa pengikut dekat dan tentara yang melaporkan berita tersebut. Melihat ke belakang beberapa orang yang pergi, Ming Yu bergumam, saya harap dia benar-benar dapat menyelesaikan tugas yang sulit ini. Dilihat dari ofensif lawan, sebenarnya sangat sulit bagi jumlah orang di gerbang kota timur. Namun, karena pertahanan kota yang kokoh, Ming Yu berpikir tidak ada peluang. Meskipun dia tidak mau menunggu apa yang disebut sebagai peluang dalam situasi ini sudah merupakan cara terbaik saat ini. Siapa sangka, Cheng Yaojin, yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di saat kritis seperti itu. Pertahanan kota kuat, dan agar Han San Qian dapat melarikan diri, tidak hanya tenaga tambahan dikerahkan untuk pertahanan kota selama periode ini, tetapi saya juga telah memperkuat banyak benteng kota. Masalahnya tidak besar. Yakinlah, Penatua Shenlong, kata Zhu Yansuo. Mendengar ini, wajah khawatir Ming Yu akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan, Tuan Kota Zhu, tidak heran guru suci memuji Anda karena sangat pintar.
Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar pujian dari guru suci, Zhu Yansuo langsung sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Penatua Shenlong, karena telah melebih-lebihkan." Zhu juga lebih berterima kasih kepada guru suci karena telah menamainya. Ini benar-benar suatu kehormatan. Dengan pertahanan kota istimewamu, bahkan jika Komandan Wang dan yang lainnya kalah, saya yakin mereka dapat bertahan selama setengah jam, kata Ming Yu sambil tersenyum. Zhu Yansuo hendak berbicara ketika tiba-tiba, pada saat ini, semburan api muncul di luar rumah Tuan Kota. Bab 3713, Prajurit Terbang. Sekelompok orang berhenti berbicara dan menoleh ke arah luar rumah Tuan Kota. Meski apinya tidak sebesar api Han San Qian, secara relatif situasinya masih belum ringan. Jelas sekali bahwa beberapa pertempuran skala besar telah terjadi di luar istana Tuan Kota saat ini. Apa yang terjadi? Ming Yu mengerutkan keningnya dengan keras. Saya baru saja bahagia kurang dari sedetik ketika hal seperti ini terjadi. Mungkinkah orang-orang itu telah menyerbu? Zhu Yansuo berkata tanpa berkata-kata. Sangat cepat. Tapi betapapun cepatnya, itu tidak akan terlalu menakutkan. Ini sungguh mustahil. Pergi dan periksa segera untuk melihat apa yang terjadi, perintah Zhu Yansuo dengan dingin. Seorang komandan menerima perintah dan segera berangkat dengan beberapa pengikut dekatnya. Namun, pada saat ini, seorang pelayan berlumuran darah berlari dengan panik. Laporkan ke Tuan Kota, sesuatu terjadi. Di luar. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Tolong beritahu saya secepatnya, komandan berhenti dan bertanya dengan mendesak. Baru saja, beberapa gelombang pasukan tiba-tiba menyerbu rumah Tuan Kota di malam hari. Sebagian besar pembela kami berkumpul di sini. Beberapa yang tersisa dibawa pergi oleh Komandan Raja Kai. Saat ini, pintunya kosong. Kami hanyalah pelayan biasa. Menghadapi serangan mendadak lawan, dia sama sekali tidak mampu melawan. Kata pelayan itu dengan sedih. Mereka hanya melawan kurang dari 10 detik, dan sudah lebih dari selusin nyawa direnggut oleh musuh. Dia pintar dan berlari ke arah ini terlebih dahulu, tapi dia masih kesulitan untuk melarikan diri. Bukankah itu tentara di luar kota? Komandan itu mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang dikatakan pelayan itu, Komandan Wang baru saja pergi belum lama ini, dan dalam keadaan normal dia akan dapat bertemu orang-orang dari luar kota. Zhu Yansuo mengangguk, memandang para pelayan, dan berkata, siapa orang yang menyerang rumah Tuan Kota? Melaporkan kembali ke penguasa kota, malam terlalu gelap. Mereka datang terlalu cepat dan membunuh terlalu ganas. Tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Namun, mereka membunuh orang seperti orang gila dan metode mereka sangat kejam. Sekilas, mereka tampak seperti orang yang menjilat darah di ujung pisaunya sepanjang tahun. Kata pelayan itu. Sial, sekelompok elit lain. Zhu Yansuo hampir menjadi gila, mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul. Ming Yu tidak berbicara, suasana hatinya sedang buruk, tapi dia masih memperingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Apalagi saat ini. Pada saat ini, komandan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan hendak berbicara. Tetapi dengan suara keras di belakang mereka, pintu rumah Tuan Kota terbuka, dan tim yang terdiri dari ratusan orang dibagi menjadi 6 atau 7 tim dan bergegas masuk. Seperti yang dikatakan pelayannya, orang-orang ini sangat ganas, bahkan jika mereka tidak memiliki senjata apapun di tangan mereka, mereka masih dapat memukul dan menendang satu demi satu. Jangan dipikir-pikir, kita semua adalah penjahat kota hantu Moyun, pemimpin itu berteriak dengan dingin, dengan kekuatan besar. Hampir semuanya adalah orang-orang yang tinggi dan tinggi, namun pemimpinnya bertubuh mungil dan elok, bahkan sosok cantiknya terlihat jelas melalui pakaiannya yang berwarna hitam. Kota hantu Moyun. Zhu Yansuo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa Gelo Sheng telah menerima banyak orang dari kota hantu Moyun, namun demi alasan keamanan, senjata mereka disita sebelum memasuki kota. Dia benar-benar tidak menyangka tanpa senjata, orang-orang ini berani memberontak. Kalian sisa-sisa, aku, Zhu Yansuo, mengasihanimu dan memberimu tempat tinggal. Tetapi pada saat ini, kamu membalas kebaikan dengan pembalasan dan menyerang rumah Tuan Kota. Zhu Yansuo berkata dengan dingin, kota hantu Moyun telah dihancurkan, dan Raja Hantu telah mati.
Apakah kamu masih berencana untuk memulihkan negara? Zhu, jangan berbicara terlalu baik tentang dirimu sendiri. Menyerap kota hantu Moyun hanya karena kamu ingin merekrut orang-orang kami, memperluas kotamu, dan menjinakkan kami preman untuk meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu begitu baik? Atau menurutmu kami begitu baik? Semuanya bodoh. Pemimpin itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, para jenderal di belakangnya tertawa dengan nada menghina, dan beberapa bahkan meludah langsung ke tanah, rasa jijik mereka terlihat jelas. Wajah Zhu Yansuo menjadi dingin, dia sangat malu, dan dia berkata dengan marah, dasar jalang, lidahmu sangat tajam. Katakan padaku, siapa namamu? Bisakah sampah sepertimu mengetahui namaku? Setelah mengatakan ini, dia kembali menatap Han Sanqian di sana, dan tiba-tiba berteriak, Han Sanqian, Hong Luan memimpin saudara-saudara dari kota hantu Moyun untuk membantumu. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kami berkomitmen padamu. Saudaraku, beritahu dia alasan kita datang hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya tersenyum satu sama lain. Detik berikutnya, sekelompok orang memberitahu Han Sanqian dengan tindakan praktis. Bab 3714 Luan Merah tiba. Membunuh. Semua orang melambaikan tinju mereka dan bergegas ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh Han Sanqian secara bersamaan. Jelas sekali, niat mereka sudah jelas. Sialan. Gigi belakang Zhu Yansuo hampir patah, dan seluruh tubuhnya sangat marah. Sisa-sisa ini sangat memberontak. Sekelompok jenderal yang kalah berani menentang diri mereka sendiri secara terbuka. Bukankah ini provokasi Chi Guo Guo? Terlebih lagi, hal itu terjadi pada saat yang sangat fatal. Bunuh, 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 bunuh mereka untukku, teriak Zhu Yansuo dengan marah, mengacungkan tangannya dengan liar, mencoba membuat beberapa ahli segera mengepung mereka. Beberapa master dengan cepat menerima perintah, dan tepat ketika mereka hendak melancarkan serangan terhadap mereka, 8 tubuh emas tiba-tiba terbuka di sisi Han Sanqian. 7 tubuh emas masih tetap di tempatnya, dan tubuh emas lainnya dengan cepat terbang ke Hong Luan dan lainnya. Di sisinya, Han Sanqian menarik Hong Luan ke sisinya setelah langsung menangkis serangan beberapa master dengan telapak tangan. Kamu tidak bersenjata, kenapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Han Sanqian berkata dengan ekspresi dingin. Hong Luan tersenyum, kamu tidak punya senjata, tapi kamu masih punya tangan dan kaki. Kenapa kamu tidak bisa datang? Hampir semua ahli di sini, dan ada banyak elit di sana. Anda seharusnya berperang melawan mereka ketika perang antara dua kota pecah. Dari segi pemahaman, Anda harus tahu lebih banyak daripada saya. Apa yang Anda bicarakan di sini? Kata Han Sanqian. Tidak peduli apa, ketika kami keluar dari kota hantu Moyun, kami mengatakan bahwa kami ingin bergaul denganmu, dan sekarang kami hanya memenuhi janji kami. Jangan khawatir, meskipun kami bukan orang baik, kami juga mengetahuinya lebih cepat atau nanti, kami harus membayar kembali uang itu jika kami keluar untuk jalan-jalan. Kami sudah lama menganggap enteng hidup dan mati, dan kami akan melakukannya jika kami tidak menerimanya. Ketika kami datang, kami tidak punya niat untuk keluar hidup-hidup. Kata Hong Luan sambil tersenyum. Kulit kepala Han Sanqian mati rasa. Melihat setidaknya 4 hingga 500 orang di belakang Hong Luan, dia menggelengkan kepalanya dengan depresi, jika kamu ingin macam-macam denganku, setidaknya selamatkan hidupmu dulu, kan? Kamu bilang, apakah kamu bersedia menerima kami? Pergi dan serang kota timur. Sepertinya ada seseorang di luar kota yang menyerang kota. Saya yakin pertahanan kota pasti sangat kosong sekarang. Jika Anda bekerja sama dengan pihak luar, saya yakin tidak akan ada masalah besar. Han Sanqian dikatakan. Hong Luan mengerutkan kening. Dia juga mengetahui hal ini. Lagi pula, gerakan ke arah gerbang kota sangat keras sehingga sulit untuk tidak mendengar, apakah itu pasukan sahabat kita juga? Saya sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Han Sanqian juga tidak berdaya. Sejujurnya, bahkan dia sendiri tidak tahu siapa yang menyerang kota di luar, namun, satu hal yang bisa saya yakini adalah, karena pihak lain menyerang kota, setidaknya itu berarti mereka bermusuhan. Karena mereka bermusuhan, maka musuh dari musuh adalah teman. Saya mengerti. Hong Luan tersenyum dan melambaikan tangannya, saudaraku, mundur.
Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang, dipimpin oleh Hong Luan, datang dengan tergesa-gesa, dan kemudian tiba-tiba pergi dengan tergesa-gesa. Bergantung pada Zhu Yansuo tercengang. Apa yang terjadi? Dia baru saja menerima kenyataan menjengkelkan ini, dan hendak mempersiapkan pasukannya untuk berbaris untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dia tidak menyangka bahwa lawannya benar-benar melarikan diri bahkan sebelum satu tentara pun habis. Jangan mengejar bandit malang. Zhu Yansuo menghentikan para tuan yang ingin mengejar tepat waktu, dan tersenyum dingin, saya sudah bilang sebelumnya bahwa mereka hanyalah gerombolan. Belum lagi sekelompok orang di kota hantu Moyun tidak memiliki senjata sekarang, meskipun mereka memiliki senjata, mereka tetaplah sekumpulan sampah di depan pasukannya. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda dapat dengan mudah memanfaatkannya kapan saja selama Anda melewati momen kritis ini. Jadi mengapa mengejar mereka? Sekelompok master menerima perintah dan kembali ke Han Sanqian untuk memulai serangan gila. Han Sanqian tidak berani menunjukkan kelemahan sama sekali. Dengan bergabungnya geng Hong Luan secara tiba-tiba, dia kini lebih percaya diri dan membunuh dengan lebih berani. Ya, kekuatan Hong Luan dan lainnya memang tidak cukup saat ini, namun pada saat-saat kritis, kekuatan yang tampaknya tidak penting inilah yang dapat menentukan arah keseluruhan pertempuran. Ini disebut waktu. 10 menit kemudian, serangan di luar kota tiba-tiba berhenti. Sebelum semua orang di istana menyadarinya, seorang tentara berlumuran darah berlari dengan tergesa-gesa. Bab 3715, Musuh yang Menghancurkan Tentara. Ketika mereka melihat prajurit berlumuran darah berlari ke sisi ini, Zhu Yansuo dan yang lainnya jelas terkejut pada awalnya. Setelah itu, firasat buruk di hatiku pun meningkat pesat. Zhu Yansuo memaksa dirinya untuk tetap tenang, menarik napas dalam-dalam, dan menatap orang itu. Prajurit itu baru saja sampai di kaki orang-orang itu, ia ingin berlutut, namun kakinya sudah lemas, dan ia langsung terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia tidak berani menunda sama sekali, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan susah payah, laporkan kepada Tuan Chen, lapor kepada Penatua Shenlong, Timur. Gerbang kota timur telah hilang. Telah hilang. Apa? Sekelompok orang membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan, jelas mendengar sesuatu yang tidak dapat mereka percayai. Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Zhu Yansuo berkata seolah dia baru saja melihat hantu. Gerbang timur. Hilang, kota. Gerbang kota rusak. Saling memandang, semua orang tertegun untuk waktu yang lama dengan pemahaman diam-diam. Seluruh tubuh Zhu Yansuo gemetar karena marah, ini baru 10 menit, tetapi gerbang timur telah rusak. Apa yang kalian lakukan? Di mana Komandan Wang? Saya ingin dia datang kepada saya dengan kepalanya. Raja. Komandan Wang telah tewas dalam pertempuran. Wow. Zhu Yansuo sepertinya tiba-tiba terguncang dari jiwanya, wajahnya pucat dan dia terhuyung-huyung, dengan bantuan para komandan, dia berhasil berdiri kembali. Mati dalam pertempuran. Artinya Komandan Wang dan yang lainnya tidak selemah yang mereka bayangkan, sebaliknya, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Namun pertanyaannya adalah, mengapa dia gagal begitu cepat padahal dia bekerja keras? Ini sungguh bertentangan dengan etika umum. Apa yang terjadi di gerbang kota timur? Ming Yu bertanya dengan dingin. Ketika Wang Tong memimpin kami untuk membangun pertahanan di gerbang kota timur, itu cukup efektif pada awalnya. Meskipun ada musuh dari luar, pertahanan kami sangat kuat karena kokohnya tembok kota, dan situasinya bahkan lebih baik. Karena situasinya sangat bagus, kenapa tiba-tiba gagal? Seorang komandan segera bertanya. Tapi sayangnya, daya tembak ofensif eksternal sangat kuat, dan kami fokus di garis depan. Kami tidak pernah menyangka seseorang di kota di belakang kami tiba-tiba memanjat tembok kota dan melancarkan serangan diam-diam ke arah kami dari belakang. Karena serangan mereka yang tiba-tiba, terjadi kekacauan di atas menara kota kita. Beberapa dari mereka memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap jauh ke dalam gerbang kota, membunuh para pembela di sana, dan membuka gerbang kota lebar-lebar. Risiko kehilangan pertahanannya. Meskipun Komandan Wang dengan cepat memimpin kami untuk memblokirnya dengan paksa. Namun sayangnya, terlalu banyak ahli dalam kelompok yang datang untuk menyerang kota.
Oleh karena itu, meskipun Komandan Wang mengeluarkan perintah pertempuran yang fatal, seluruh pasukan masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau perkiraanku tidak salah, aku khawatir tentara di sisi timur gerbang kota telah dimusnahkan. Setelah mengatakan ini, prajurit itu berlutut di tanah dan membenamkan kepalanya dalam-dalam. Mendengar kata-kata ini, Ming Yu terhuyung mundur. Ketika para komandan bergegas membantunya, Ye Sijun di sana duduk dengan keras di tanah karena tidak ada yang membantunya. Gerbang timur hilang dan seluruh pasukan dimusnahkan. Ini mungkin berita buruk yang paling tidak ingin mereka dengar saat ini. Karena ini berarti rencana mereka untuk menyerang Han San Qian telah hancur total. Kamu bisa mencapai tembok bagian dalam kota secara langsung dengan bantuan menara, tapi siapa sih yang tiba-tiba naik dari posisi ini? Seorang komandan mengumpat dengan keras. Sial, mereka pasti sisa-sisa kota hantu awan iblis yang tadi. Kemunduran mereka barusan sama sekali bukan pelarian, tapi sebuah pilihan. Kata-kata ini benar-benar menyadarkan semua orang yang hadir, dan Zhu Yansuo bahkan membuka lebar matanya. Artinya geng yang baru saja dia tertawakan menikamnya tepat di jantungnya dengan pisau dengan cara yang paling menamparkan mukanya. Konyol. Sungguh menggelikan. Sedihkah? Sungguh menyedihkan. Dan hampir pada saat ini, bersamaan dengan keributan di gerbang istana Tuan Kota di kejauhan, musuh Po Jun sudah yang akan datang. Bab 3716 kami kembali. Han San Qian, kami kembali. Hong Luan berteriak keras, dan benar saja, dia mengajak geng kota hantu Moyun untuk bertarung, lalu kembali. Namun, setiap orang saat ini memiliki noda darah di tubuhnya. Adapun sumber noda darahnya, terlihat jelas bahwa mereka adalah tentara yang bertanggung jawab menjaga kota. Sialan. Zhu Yansuo tiba-tiba menjadi marah dan tiba-tiba berdiri. Kemarahan di matanya hampir mencapai langit. Dia berharap bisa menelan Hong Luan dan kelompoknya hidup-hidup di tempat. Kalian sekelompok tak tersentuh, bahkan kotanya dihancurkan oleh orang lain, tapi bukannya membalas dendam, kalian malah membantu musuh. Apakah rasa malu kalian sudah dimakan anjing? Sebagai iblis, tapi sekarang kamu menyerang sesama manusia demi manusia, apakah ketiga pandanganmu juga dimakan anjing? Akhirnya, bagaimanapun juga, Anda bisa dianggap sebagai orang-orang ambisius yang telah berperang melawan kami, tetapi Anda memanfaatkan pertahanan kota yang kosong untuk melakukan serangan diam-diam. Apakah moral Anda telah dimakan anjing lagi? Dia membuka mulutnya dengan 3 pertanyaan marah, yang cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Zhu Yansuo saat ini. Hong Luan tersenyum lembut, Zhu, jangan beritahu kami tipuan kecil munafik ini seolah-olah kamu berdiri tegak dan merendahkan orang lain. Aku tidak ingin menanggapimu, tapi aku benar-benar muak dengan kesucian munafikmu. Kelihatannya bagus. Setelah selesai berbicara, Hong Luan mencibir dan berkata, pertama, Han San Qian membantu kami menghancurkan kota hantu Moyun, tapi dia bukanlah musuh kami, tapi dermawan kami. Tuan hantu memerintah dengan kejam, dan siapapun yang tinggal di bawahnya harus hidup di bawah tekanan tinggi. Selain itu, medan kota hantu Moyun sangat buruk sehingga kami sudah lama tidak ingin melakukannya. Jadi, mari kita buat jelas bahwa tindakan Han San Qian sebenarnya untuk membantu kita melarikan diri. Sudah terlambat bagi kita untuk bersyukur. Kedua, saya, sebagai bawahan Raja Hantu, karena Raja Hantu sudah mati, kami adik-adik secara alami tidak akan lolos dari kematian. Han San Qian tidak membunuh kita, tapi memberi kita cukup uang untuk memulai hidup kita lagi. Ini setara dengan kebaikan reinkarnasi. Ayo kita bayar sekarang. Apakah ada masalah? Adapun poin keduamu, itu mudah untuk ditangani. Memang benar kita adalah iblis, tapi apa itu Han San Qian? Bukankah itu dewa yang diakui oleh Tuan Kota Zhu sendiri? Mengapa, Tuan Kota Zhu diizinkan mengadakan perjamuan untuk terima kasih? Apakah kamu tidak diizinkan untuk menunjukkan rasa hormat kepadaku? Adapun poin terakhir, ini lebih lucu lagi. Di medan perang, yang kami perhatikan adalah pembentukan pasukan, dan yang kami mainkan adalah perubahan virtual dan nyata. Sebagai penguasa kota, jika Anda menghasilkan banyak uang kesalahan dalam formasimu sendiri, kamu harus menyalahkan musuh. Kamu terlalu pintar, dan saya akan mengatakannya dengan kasar,
Tuan Kota Zhu, kamu mungkin terlalu tidak bertanggung jawab, kan? Serangan balik seperti itu tidak hanya membuat semua orang di kota hantu Moyun langsung bertepuk tangan, tetapi juga membuat wajah Zhu Yansuo memar dan ungu, dan paru-parunya berkontraksi dengan cepat karena marah. Semula saya ingin mengkritik lawan dari sudut pandang moral yang tinggi untuk melemahkan moral militer lawan. Namun ia tidak menyangka bahwa wanita di hadapannya ini begitu berlidah tajam dan berpikiran cerdas hingga ia akan kehilangan segenggam nasi jika gagal mencuri seekor ayam namun dilepaskan oleh pihak lain. Kamu, kata Zhu Yansuo dingin dan hendak mengutuk. Tapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ming Yu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhu Yansuo. Zhu Yansuo secara alami tidak mau dan menatap Ming Yu dengan bingung, dia tidak benar-benar kalah secara verbal, jadi mengapa tidak membiarkan dia membantah. Tapi ketika dia mengarahkan pandangannya pada Ming Yu, dia melihat bahwa Ming Yu sedang menatap lurus ke depan, dengan ekspresi sangat waspada di wajahnya. Sepertinya dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mengikuti pandangan Ming Yu, saat ini, di belakang kelompok kota hantu awan iblis, sekelompok orang lain perlahan masuk keluar gerbang rumah Tuan Kota. Kelompok orang ini berpakaian putih, sangat khidmat dan menutupi hampir seluruh tubuh mereka, dan mereka juga mengenakan topi bambu seragam di kepala mereka. Topinya ditarik sangat rendah, dan dari sudut normal, belum lagi wajahnya, Anda bahkan tidak bisa melihat hidungnya. Melihat sekelompok orang ini masuk, Zhu Yansuo segera tutup mulut, karena terlihat jelas bahwa hanya dengan melihat aura orang lain, dia dapat memastikan bahwa kelompok orang ini sama sekali tidak sederhana. Hampir setiap orang adalah pemain bagus dengan caranya masing-masing, dan yang lebih menakutkan lagi adalah lusinan dari mereka benar-benar master super terkemuka. Bahkan dibandingkan dengan 4 master dari Black Mountain Enchantress yang harus dikalahkan, mereka sama sekali tidak inferior. Tetapi jumlahnya jauh melebihi 4 empu. Siapakah orang-orang ini? Bab 3717 untuk Han San Qian. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun kota ini terletak di sebuah ngarai yang penting, dan ada begitu banyak orang aneh yang lewat di sini, hampir tidak pernah terlihat orang seperti itu berpakaian putih dan berbungkus rapat. Dari mana sebenarnya kelompok orang ini berasal adalah sebuah pertanyaan besar. Di antara kelompok berpakaian putih, mirip dengan kota hantu Moyun, pemimpin mereka juga orang yang anggun. Di bawah perlindungan beberapa pengikut, dia mengambil langkah maju dengan lembut, menatap Ming Yu, dan berkata dengan lembut, kami tidak mau untuk jika kami memiliki konflik dengan Anda, selama Anda menyerahkan Han San Qian, kami dapat segera pergi. Setelah dia selesai berbicara, petugas di sebelahnya berkata dengan suara dingin dan kasar, tentu saja, jika kamu tidak ingin berteman, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Itu hanya lelucon, apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu menghancurkan kota? Mengapa kamu tidak membuka mata dan melihat lebih dekat? Berapa banyak elit yang kita miliki di rumah tuan kota ini? Kamu, hanya beberapa ratus orang-orang, berani pamer di depan kita. Angkat kepala tinggi-tinggi. Itu benar. Jika kamu mengetahui kebenarannya dan segera pergi, kami dapat menghindari perilaku kasarmu. Jika tidak, beberapa komandan juga mengutarakan suara dinginnya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kalau tidak, apa? Kata petugas itu dengan dingin dan menghina. Kalau tidak, kami akan memperlakukan Anda sebagai tindakan perang. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa arti tindakan perang, bukan? Kata seorang komandan. Petugas itu tersenyum lembut, suatu tindakan perang. Tidakkah menurutmu kamu tidak berbeda dengan orang bodoh ketika kamu mengatakan hal seperti itu untuk mengancam kami? Karena kami berani menyerang kota, apakah kami masih takut kamu bertempur? Begitu kata-kata itu keluar, selusin master tiba-tiba berdiri dari belakang. Hampir setiap dari mereka telah diaktifkan dengan energi iblis dan siap bertarung kapan saja. Ming Yu dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikan konflik kata-kata di antara bawahannya. Dia tersenyum sedikit dan menatap wanita terkemuka berbaju putih, meskipun kamu mengenakan pakaian biasa, semua bahannya kelas 1 dan berkualitas tinggi. Saya kira pakaianmu berkualitas tinggi. Latar belakang keluarga harus kaya atau bangsawan.
Dalam hal ini, saya harus mengingatkan Anda bahwa semakin kuat sebuah keluarga, semakin berhati-hati dalam menangani hubungan eksternal. Jika tidak, akan mudah merusak fondasi dan mengganggu fondasi. Saya pikir kekuatan di balik jatuhnya kota ini pasti sudah jelas tentang latar belakang keluarga Anda sejak lama. Apakah mungkin untuk menentang kami? Meskipun situasinya sangat buruk, setidaknya ini mungkin bukan jalan buntu yang sebenarnya. Ming Yu telah mengamati dengan cermat saat mereka berbicara, dan akhirnya dia menemukan beberapa kekurangan. Begitulah cara orang lain berpakaian. Tentunya pihak lain harus mengetahui detail Gai Luosheng, dan mereka tidak ingin berkonflik langsung dengan Gai Luosheng, jadi mereka sengaja berdandan seperti ini. Apa yang ingin dilakukan Ming Yu tentu saja tidak melewatkan detail seperti itu. Benar saja, memukul ular akan mengenaimu 7 inci ketika Ming Yu mengucapkan kata-kata ini, pihak lain jelas tidak langsung melawan seperti sebelumnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah keheningan. Setelah sekian lama, pemimpin wanita berbicara dan tersenyum lembut, "Yang mulia, pengamatan Anda cukup halus, dan pikiran Anda cukup fleksibel. Ya, kami tidak ingin berkonflik langsung dengan Anda. Itulah mengapa aku pandai membujukmu. Anda tidak perlu menguji keuntungan saya. Keuntungan saya sangat sederhana. Saya ingin membawa Han San Qian keluar dari sini dengan selamat. Tidak ada ruang untuk negosiasi." Zhu Yansuo meraung dengan marah, "Kamu bajingan, beraninya kamu berbicara dengan utusan khusus kami Shenlong seperti ini. Nah, karena kamu telah memberi tahu kami intinya, sebaiknya kami menjelaskan intinya kepada kamu. Kita bisa mendiskusikan apa saja, tapi jangan bicara omong kosong tentang Han San Qian." Begitu Zhu Yansuo selesai berbicara, wanita berbaju putih itu memandang Ming Yu dan berkata, "Apakah yang dia katakan juga sesuai dengan maksudmu?" Ming Yu berpikir sejenak dan menyadari bahwa Han San Qian adalah target mereka, dan itu adalah satu-satunya kesempatan besar saat ini, jadi dia jelas tidak bisa melewatkannya. Oleh karena itu, dia mengangguk tepat sekali. Wanita berbaju putih itu terdiam sejenak dan mengangguk, "Karena kamu sudah mengetahui intinya dan aku punya prinsip, itu berarti tidak perlu ada pembicaraan di antara kita. Aku minta maaf kalau begitu." Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa pengikut dengan lembut mendukungnya dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, selusin Master Top juga memimpin ratusan Master untuk bergegas keluar. Mereka dibagi menjadi 2 tim, menyerang Ming Yu dan yang lainnya, dan membantu Han San Qian sepenuhnya. "Brengsek, kenapa kita masih berdiri di sana? Kita tidak akan membunuh mereka dengan sia-sia." Hong Luan juga mencibir dan memimpin pasukannya untuk menyerang langsung ke arah sekelompok tentara. Perkelahian yang lebih besar dimulai sekarang. Bab 3718 Dukungan Naga. Saat kedua kelompok pasukan dipecah menjadi 3 kelompok untuk mendukung Han San Qian, pertempuran di tempat kejadian tiba-tiba menjadi lebih intens dan intens. Penduduk kota hantu Moyun selalu layak untuk dijilat di ujung pisau. Meski mereka bertarung bersama sebagai sebuah tim, kemampuan bertarung mereka sangat tinggi. Menghadapi kelompok elit itu, meskipun jumlahnya sangat sedikit, mereka akrab satu sama lain karena mereka telah lama bertarung satu sama lain. Selain itu, pasukan binatang aneh selalu dapat saling mendukung. Setelah mengalahkan beberapa orang berturut-turut, kelompok orang ini menyita senjata, dan mulai membunuh semua orang. Meskipun jumlah elit dalam kelompok ini sangat besar dan mereka selalu memiliki keuntungan yang luar biasa, serangan tidak langsung dari kelompok orang ini selalu memberikan kesempatan kepada pasukan binatang aneh untuk menstabilkan posisi mereka. Tapi Han San Qian jauh lebih santai. Hampir semua master berpakaian putih ini adalah master terkemuka, dan mereka tidak akan ketinggalan dalam menghadapi kelompok master yang pantas dikalahkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa master berbaju putih masih lebih unggul dalam situasi 1 lawan 1. Dalam hal pengembangan kekuatan internal, atau dalam hal literasi tempur, para master berpakaian putih ini jauh melampaui para master yang pantas dikalahkan. Dengan pengekangan mereka, Han San Qian akhirnya bisa saling memandang dari kepala hingga ekor. Bunyi kapak pangu diayunkan, diiringi ledakan dahsyat Fenji, dan kekuatan membunuh menjadi semakin intens. Ming Yu mengatupkan giginya, kebenciannya meningkat tanpa batas.
Sayangnya, sekelompok master berpakaian putih lainnya sengaja menjerat mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Penatua Shenlong, apa yang harus kita lakukan? Zhu Yansuo bertanya dengan cemas sambil menolak. Jika ingin mematahkan permainan para master berpakaian putih ini, bukan tidak mungkin dengan kekuatan Ming Yu saat ini, namun mematahkan permainan secara paksa pasti akan merugikan diri sendiri. Menghadapi Han San Qian, Ming Yu tidak ingin terluka. Karena jika dia menghadapi Han San Qian dengan postur seperti ini, Ming Yu takut dia akan menderita kerugian besar. Meski keadaan semakin memburuk, namun saat ini bukan berarti mereka gagal, oleh karena itu Ming Yu harus menunggu kesempatan. Ketika Han San Qian hampir kehabisan tenaga, dia secara pribadi akan memimpin pasukannya untuk menyerang Han San Qian. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, beberapa suara gemuruh turun dari langit. Apa itu? Itu adalah. Banyak orang memandang ke langit. Di langit malam yang diterangi oleh api perang, sepertinya tidak ada yang terlihat, tapi orang bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang mendekat ke sini. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar bayangan hitam muncul di tepi cahaya, dan terbang menuju sisi ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak orang bergumam dan saling memandang, merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan di punggung mereka. Jumlahnya sangat banyak sehingga begitu mencapai tepi cahaya, sosok mereka langsung menelan lebih dari separuhnya. Mereka begitu padat sehingga orang merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan melihatnya. Itu naga. Seseorang tiba-tiba berseru. Saat mereka semakin dekat, banyak orang membuka mata lebar-lebar dan dengan ngeri menemukan bahwa benda yang terbang ke arah mereka dengan cepat tidak lain adalah naga. Apalagi ada kelompok naga. Di mana begitu banyak naga muncul. Sial, sejak kapan negeri iblis punya naga sebanyak itu? Jangankan negeri iblis, bahkan di dunia Bafang saat ini, terlihat jelas jumlah naga yang ada tidak begitu banyak sekaligus. Kalau dihitung kasar, lawannya ada ratusan, dari mana asalnya? Han San Qian juga mengerutkan kening, tampak agak sulit dipercaya. Tetapi ketika naga-naga itu semakin dekat, kerutan Han San Qian tiba-tiba mengendur, bahkan dengan senyuman tipis. Jelas sekali, Han San Qian tidak tahu dari mana naga-naga ini berasal, tapi satu hal yang pasti, mereka bukanlah musuhnya, melainkan pembantunya. Karena pemimpin kelompok naga tidak lain adalah 4 naga. Mengaum. Keempat naga itu meraung pada saat yang sama, dengan amukan naga, angin, api, guntur dan kilat serta berbagai mantra yang disemprotkan dari mulut naga. Untuk sesaat, itu seperti murka surga, yang mengalir deras. Nafas naga itu meledak seketika, dan naga-naga itu pun terbang ke bawah, langsung menyerang para prajurit elit yang hendak jatuh ke kota. Sialan, apakah kamu di sini untuk membantu Han San Qian lagi? Dan itu sekelompok naga. Mata Zhu Yansuo membelalak dan dia mengertakkan gigi, apa asal-usul Han San Qian bajingan ini? Bab 3719 Super Jarak Dekat. Naga jarang terlihat, di dunia Bafang mereka hampir musnah akibat peperangan antara dewa dan iblis dan menjadi hal yang langka. Hebat sekali, mereka tidak hanya tampil berkelompok, tapi mereka juga berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Apakah mereka gila? Hanya untuk satu Han San Qian. Apakah mereka akan mengorbankan beberapa sepupu naga mereka? Zhu Yansuo memang seperti ini, tetapi para komandan yang bertempur di sampingnya bahkan lebih kesal. Awalnya, membunuh Han San Qian sudah sangat berkecil hati ketika dia jatuh ke dalam keadaan ini, tetapi sekarang orang-orang yang mendukung Han San Qian datang satu demi satu, tanpa henti, yang benar-benar membuat depresi dan kepercayaan dirinya hancur. Siapa yang tahu jika orang lain akan datang membantu setelah beberapa saat? Mentalitas prajurit elit juga sedikit meledak-ledak. Pertama, dia tiba-tiba dikepung dan diserang oleh pasukan binatang aneh. Dia akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan melancarkan pengepungan balasan. Sebelum dia ketagihan, preman dari kota hantu Moyun datang lagi. Sebelum para preman terbiasa dengan dampaknya, ratusan naga raksasa terbang turun dari langit. Apakah ini menyenangkan lagi? Han San Qian ini benar-benar menarik. Ada sekelompok binatang aneh di sana untuk membantu. Bahkan naga pun dikirim sekarang. Dengan postur ini saja, aku pasti akan mempercayaimu jika kamu mengatakan dia adalah iblis.
Di samping wanita di putih, petugas itu tersenyum tak berdaya. Jalan. Beberapa orang dilahirkan berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi berbeda sejak mereka dilahirkan, dan dilindungi oleh segala hal, kata wanita terkemuka berbaju putih dengan tenang. Meskipun kamu mengatakannya dengan enteng, kamu pasti bahagia di dalam hatimu. Kali ini, kami diam-diam mendukung Han San Qian di belakang punggung semua orang, yang merupakan kejahatan serius terhadap takdir. Tetapi jika Han San Qian memiliki kemampuan seperti itu, dia dapat memberimu hukuman yang berat. Pukulan di masa depan. Wajahnya yang panjang. Petugas itu terkekeh. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa mencoba memahami pikiran tuanmu adalah hal yang tabu? Pemimpin wanita itu terkekeh. Pelayan itu mendengarnya dan berkata, budak ini layak mati. Namun, meski begitu, yang jelas pengikutnya senang, karena yang jelas meskipun dia melakukan hal yang tabu, sebenarnya majikannya senang. Kalau dia senang, bagaimana dia bisa meminta pertanggungjawaban? Apa yang dia katakan adalah apa dia mendengarnya sekarang. Sesuatu yang menarik. Benar saja, seperti yang dipikirkan pengikutnya, tuannya tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, sepasang mata menatap Han San Qian melalui tepi bawah topi bambu dengan heran. Membunuh. Di sana, Han San Qian menjadi lebih percaya diri dan membantai para master di sekitarnya dengan gila-gilaan. Mengaum. Semua binatang mematuhi perintah. Mengaum. Naga-naga itu meraung sebagai respons terhadap suaranya. Membunuh. Para preman itu mengangkat tangan mereka sebagai tanggapan. Bahkan master berpakaian putih yang tidak dikendalikan oleh Han San Qian menanggapi raungan Han San Qian dengan serangan yang lebih ganas. Ledakan. Ledakan. Ledakan besar terjadi, raungan menyebar kemana-mana, dan api perang memenuhi langit. Binatang aneh, naga terbang, tuan berbaju putih, dan Han San Qian seperti dewa Shuro, memanen dengan gila-gilaan. Ming Yu, sudah waktunya bagi para elit dan banyak master untuk jatuh, seperti banjir yang terus-menerus, suaranya tidak ada habisnya, terus-menerus dan tidak ada habisnya, dan mereka terus menyerang gelombang demi gelombang. Siapa yang tahu siapa yang akan menang? Pergi pergi pergi. Zhu Yansuo juga meraung dengan marah, memberikan keberanian kepada para prajurit. Kedua belah pihak saling berhadapan gayung bersambut, dan sulit dibedakan. Dan pertempuran ini sejak saat ini ditakdirkan menjadi pertempuran sengit yang layak untuk dicatat dalam sejarah. Mereka hampir melakukan perjalanan dari larut malam hingga fajar, dan dari fajar hingga terbitnya matahari. Sejak matahari terbit, baru pada tengah hari pertempuran mulai mereda secara perlahan. Semua orang kelelahan. Secara relatif, pihak Han San Qian lebih kelelahan secara fisik, lagi pula jumlah total mereka selalu dirugikan, jadi tentu saja akan membutuhkan banyak energi untuk mengatasinya. Dan setiap orang yang jatuh ke kota lebih spiritual. Mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah, tetapi mereka tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Yang membuat mereka merasa paling lelah dan tidak berdaya adalah Han San Qian, yang telah berjanji untuk segera mundur dan kelelahan, tidak hanya tidak melakukannya setelahnya. Begitu lama, tapi ibunya malah membunuh dengan lebih ganas sekarang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling aktif dan berani di antara penonton. Namun pada saat ini, 5 sosok tiba-tiba membunuh Han San Qian secara langsung. Bab 3720, terserah Anda. Ming Yu. Setelah menunggu sepanjang malam, Ming Yu memilih untuk menyerang Han San Qian saat ini. Memimpin keempat anaknya. Ya, itu benar. Seluruh pertempuran telah berlangsung hingga sekarang, dan Han San Qian selalu menjadi yang paling aktif, tapi inilah yang paling senang dilihat Ming Yu. Ia terlihat cukup berani, namun ini juga berarti konsumsinya sangat besar. Menghitung pertempuran sebelumnya, Han San Qian telah bertarung di negara bagian ini sepanjang hari dan malam. Apakah dia tidak akan lelah? Akankah dia layak? Ming Yu percaya bahwa ini benar-benar mustahil. Dia sedang menunggu dan mengamati. Tunggu sampai Han San Qian lelah dan amati kekurangannya. Saat ini, dia menemukan dan melihatnya. Han San Qian jelas-jelas menarik napas panjang sekarang, meskipun gerakannya sangat halus dan sulit dideteksi. Tapi Ming Yu, yang berpura-pura mengatasinya, tapi sebenarnya mengamati dengan cermat, masih melihat semua tindakan ini.
Demi kehati-hatian dan untuk mencegah Han Sanqian menjadi misterius, Ming Yu juga melirik mata Han Sanqian. Meskipun mata Han Sanqian terlihat sangat tajam sekarang, terlihat jelas bahwa matanya terganggu sesaat ketika dia bernapas. Ini menunjukkan bahwa dia sangat lelah. Karena itu, Ming Yu memutuskan sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Bukan hanya untuk menangkap Han Sanqian, tapi juga mempertimbangkan seluruh bawahannya. Setelah serangan yang berkepanjangan, banyak bawahan yang sudah berada pada tahap terendahnya. Mengambil tindakan secara pribadi dapat sangat meningkatkan moral mereka. Prajurit, utusan khusus Shenlong telah muncul secara langsung. Silakan ikuti saya dan serang ke dalam pertempuran. Bunuh! Zhu Yansuo berteriak dan memimpin beberapa komandan untuk langsung menghentikan tuan berpakaian putih yang telah bertarung dengan Ming Yu. Mereka akan pasti menghentikan mereka dari mengejar dan menghentikan mereka. Dengan tulang punggung utusan khusus Shenlong, semangat juang pasukan Geiluo yang sudah rendah dihidupkan kembali. Diiringi teriakan keras pembunuhan, rombongan mereka kembali masuk dalam jumlah besar. Melihat situasi seperti itu, Han Sanqian tidak panik sama sekali. Dia memandang rendah Ming Yu yang datang untuk membunuhnya. Dia memadatkan energi yin dan yang di tangannya, menjatuhkan tuan yang mengelilinginya dengan tangannya, dan kemudian melakukan serangan balik. Langsung menuju Ming Yu. Kenapa, kamu akhirnya mau mengambil tindakan? Han Sanqian tersenyum dingin. Kekuatan yang di tangan kirinya langsung membentuk serangan. Mengetahui lingkaran air di tangan Ming Yu itu aneh, Han Sanqian sengaja menggunakan kekuatan yin di tangan kanannya dan memilih menunggu kesempatan. Benar saja, seperti yang diharapkan Han Sanqian, begitu serangan tiba, dia melarikan diri ke lingkaran air dan mengganti tubuhnya. Ketika dia keluar lagi, dia sudah memukul Han Sanqian dengan telapak tangan dari sudut lain. Aku tahu kamu akan seperti ini. Dengan sedikit minuman, Han Sanqian mengumpulkan kekuatan yin di tangan kanannya dan mengambilnya langsung. Ledakan. Kedua telapak tangan bertemu langsung. Bandingkan satu sama lain. Aku juga tahu bahwa dengan kemampuanmu, Han Sanqian, kamu pasti bisa menolaknya. Oleh karena itu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menyakitimu hanya dengan melakukan ini. Saat Ming Yu selesai berbicara, 4 anak laki-laki tiba-tiba bergegas keluar tanpa menyadarinya. Ming Yu secara bersamaan menggunakan telapak tangannya untuk menahan Han Sanqian, dan kemudian menyerang Han Sanqian dengan 4 anak laki-laki. Hanya mereka. Han Sanqian tersenyum dingin dan melambaikan tangannya sedikit. Roda langit api bulan segera meledak langsung ke arah keempat anak laki-laki itu. Ledakan. Api dan kilat berlalu, tetapi yang mengejutkan Han Sanqian adalah keempat anak laki-laki itu tidak terpengaruh sama sekali dan langsung menyerang Han Sanqian. Apa? Han Sanqian jelas terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan api langit dan roda bulan, apalagi api langit menjadi lebih kuat setelah latihan. Namun, keempat anak laki-laki ini langsung berhadapan seperti ini dan tidak terluka sama sekali. Ini sungguh menakjubkan. Dan hampir di saat yang bersamaan ketika Han Sanqian terkejut, dengan 4 suara teredam, keempat anak laki-laki itu langsung menempelkan kepala mereka ke tubuh Han Sanqian. Saat itu, Han Sanqian merasa tubuhnya seperti ditekan oleh puncak 4 gunung yang tajam, rasa sakit yang menusuk tulang dan daging hampir menembus jauh ke dalam tulangnya. Ming Yu tersenyum dingin dan memandang Han Sanqian, aku lupa memberitahumu Han Sanqian. Keempat anak laki-laki ini semuanya tidak bisa dihancurkan. Secara teori, tidak ada kekuatan yang bisa menyakiti mereka. Tapi itu teori. Jika kamu bertemu orang sepertimu sebenarnya tidak bisa menyakiti mereka. Berani mengambil jaminan ini. Sayang sekali kamu tidak bisa kaburkan. Maksudmu aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghadapinya. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Ming Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terima kasih, ini ide yang bagus. Detik berikutnya, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum seperti hantu. Sebelum Ming Yu bisa mengetahuinya, dia tiba-tiba terkejut ketika Han Sanqian bergerak.